Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Novia Lestari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, SMP Negeri 1 Uapa. Dengan fasilitator saya, Bapak Bernanus Manik MSI, dan pengajar praktik saya, Bapak Yohanes Wajatukan SPD. Berikut saya akan menampilkan tentang aksi nyata saya pada modul 1.4. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu budaya positif yang dikembangkan di sekolah yaitu penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab menjalankan disiplin tersebut. Disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, serta keberpihakan kepada murid. Dalam upaya menanamkan budaya positif di sekolah, guru memiliki peran sebagai pamong yang menuntun tumbuhnya kesadaran dalam diri murid. Untuk itu, guru hendaknya memberikan teladan bagi murid. Guru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan budaya positif, yaitu dengan posisi kontrol manajer, di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Adapun langkah awal penerapan budaya positif di kelas dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah, pada aksi nyata ini, saya memilih aksi nyata dengan judul pembuatan keyakinan kelas atas kesepakatan bersama dengan murid. Tujuan dari pembuatan keyakinan kelas yaitu menumbuhkan budaya positif dan karakter baik di kelas, menumbuhkan merdeka belajar dan kebahagiaan belajar berdasarkan kesepakatan kelas, mendidik sikap murid yang mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Langkah-langkah tindakan. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah terkait aksi nyata yang dilakukan di sekolah. Kedua, membuat keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Yang ketiga, menerapkan pembiasaan dengan menerapkan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati di kelas. Yang keempat, mensosialisasikan budaya positif kepada rekan-rekan guru. Oke, berikut ini adalah video pembuatan keyakinan kelas bersama murid-murid saya di kelas 8 B SMP Negeri 1 Uapa. Silakan menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit atau ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk
apa, mau menginginkan teman-teman yang seperti apa. Ada Wati? Oh, Wati malu-malu. Mungkin dari Vince? Vince mungkin mau apa? Mau teman seperti apa? Mungkin selama ini Vince lihat Vince buat teman-teman tuh seperti apa? Vince mau teman-teman seperti yang bagaimana? Mungkin kerjasamanya bagaimana? Vince kamu udah kompak atau belum? Hah? Bagaimana? Teman-temannya sudah pada kompak? Sudah pada kompak? Betul atau betul? Oke, mantap kalau begitu. Nah, kalau kolaborasi dengan guru bagaimana? Kerjasama dengan guru sudah baik juga? Perlu ditingkatkan? Oke, baik. Nah, hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Ya. Next. Oke. Ada lagi, silakan tempel di bawahnya, di bagian bawahnya. Di bawahnya boleh, nah. Di sini lagi. Tidak apa-apa. Iya, di sini, di sini. Di sampingnya markas itu. Kasih rapi, nah, di sampingnya markas. Iya. Oke. Ayo semuanya, silakan. Ayo ada lagi. Keyakinan kelas 8B. 1. Hadir tepat waktu. 2. Berpakaian rapi dan sesuai hari. 3. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. 4. Aktif dalam pembelajaran. 5. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 6. Belajar sungguh-sungguh. 7. Menghargai guru dan teman. 8. Menghargai barang-barang milik sekolah. Halo, nama saya Jafida Julianti. Hari ini saya dan teman-teman kelas saya serta ibu guru telah menyepakati bersama keyakinan kelas kami. Saya senang dan saya berharap dengan keyakinan kelas ini akan menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman. Terima kasih. Hai, nama saya Nirol Kiri. Setelah membuat keyakinan kelas, kami lebih saling menghormati dan menghargai, serta menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih meningkat lagi kerjasama dengan teman-teman. Terima kasih. Salam. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima. Saya merasa senang dengan sharing dari Ibu Novi tentang pembuatan keyakinan kelas. Hal ini membuat siswa benar-benar ikut terlibat dalam penyusunan, sehingga keyakinan yang dibuat juga dapat dijalankan bersama. Dijalankan bukan karena paksaan, takut dihukum, atau ingin menyenangkan hati guru, tetapi benar-benar dengan niat dari dalam hati. Terima kasih. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih Tuhan kita semua bisa berkumpul dan hadir di tempat ini. Yang terhormat Bapak Kepsek atau yang mewakili dan diwakili oleh Bapak Wakasek serta Bapak Ibu guru sekalian. Baik, susunan acara kita di pagi hari ini adalah pembukaan kita lewati, yang kedua doa, ketiga sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yang berikut sosialisasi, tanya jawab, dan penutup. Baik, kita akan masuk ke acara berikut, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Yesus Kanto pada Bapak. Silakan.
akhir kegiatan kita mari kita berdoa dan izinkan saya untuk berdoa secara keyakinan saya. Yang lain menyesuaikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, dengan kepala yang tertutup, hati yang mati, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah meringankan langkah kami sehingga kami tiba di tempat ini dan pada selamat. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif. Untuk itu, lindungikan agar kami mengikutinya dari awal, pertengahan sampai akhir, bisa bermanfaat untuk kami sebagai Bapak Ibu Guru dan juga nanti bisa bermanfaat untuk peserta didikan di kemudian hari. Ini semua kami sampaikan kepadamu dengan peran-peran Yesus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Lato, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan bahwa saat ini Kepala Sekolah tidak ada di tempat karena dia pergi ke luar, yaitu ada di Mansinam. Nah, untuk itu saya untuk saat ini mewakili dalam sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan penyertaannya sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul dalam ruangan ini guna untuk mengikuti sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 1 Wapa, Kabupaten Nabire. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mengikuti acara ini dengan baik supaya dalam mengikuti sosialisasi ini boleh kita mengambil manfaat sehingga boleh berguna bagi kita, terutama bagi anak-anak kita di kemudian hari. Itulah yang saya bisa sampaikan dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wakasek atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk acara berikut, yaitu sosialisasi dari narasumber kepada Ibu Novi. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. S1. Naik motor, rodanya 2. Sadap. Dari barat menuju utara. Pagi hari kubuka dengan doa. Tak lupa Bapak Ibu sekalian, salam damai dan salam sejahtera. Oke. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, selaku Bapak yang mewakili, Bapak Ibu rekan guru sekalian, serta staf TU yang saya hormati. Perkenalkan, saya Novia Lestari, calon penggerak angkatan 7 Kabupaten Nabire. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Nah, sebelum saya mungkin masuk ke dalam sosialisasi budaya positif ini, saya mau sampaikan dulu tujuan kenapa saya mengadakan sosialisasi budaya positif. Yang pertama, ini sebagai tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, saya harus
mau sosialisasikan kepada teman-teman sekalian, dan kemudian nanti ini saya harus kirim sebagai bukti bahwa saya telah mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru saya. Yang kedua, dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak hal, baru 2 bulan, nanti saya berakhir di bulan Juli, tetapi banyak hal yang saya pelajari. Oleh sebab itu, saya mau berbagi sedikit, mungkin Bapak Ibu sekalian, saya mau berbagi sedikit tentang apa yang saya pelajari selama hampir 2 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang ketiga, saya berdiri di sini bukan saya adalah guru yang hebat, tidak. Saya berdiri di sini semata-mata saya mau berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif di sekolah. Oleh sebab itu, nanti sebentar ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan boleh bertanya. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Tapi kalau tidak, ini menjadi PR buat saya dan kita mungkin sharing bersama apa yang akan kita lakukan ke depannya. Baik, saya akan masuk dalam sosialisasi. Saya membawa pengantar kita yaitu tentang tujuan pendidikan. Di sana saya ada pasang fotonya, tadi sempat ditanyakan fotonya siapa. Itu fotonya Bapak Ki Hajar Dewantara, karena itu merupakan landasan dari pendidikan, filosofi pendidikan di negara kita. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya dulu. Menurut Bapak Ibu, apa itu menuntun? Apa itu menuntun? Mengarahkan, kita membimbing. Di sini dikatakan kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun. Kita tidak bisa mengubah mereka, menuntun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara ini mengilustrasikan pendidikan itu sebagai lahan pertanian. Kalau lahan itu sebagai sekolah, lalu petani itu sebagai guru, kita guru-guru, dan benih padi itu adalah murid-murid kita, maka benih padi itu kita tidak bisa lupa menjadi jagung nanti hasilnya. Dia tetap adalah padi. Kita hanya bisa menuntun, yaitu kita membersihkan, kita menggemburkan tanahnya, kita memberikan pupuk. Karena kita tidak bisa merubah dari padi menjadi kita mau menghasilkan nanti jagung, tidak. Tapi kita hanya bisa mengarahkan, kita tidak bisa mengubah mereka. Oleh sebab itu di sini ditekankan bahwa pendidik hanya dapat menuntun. Selanjutnya kita masuk dalam budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum saya lanjutkan, budaya positif yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Bapak Ibu sekalian, mungkin di sekolah kita sudahkah ada nilai-nilai atau kebiasaan yang kita lakukan berkaitan dengan budaya positif? Sudah ya Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita datang dari rumah ke sekolah, kita saling memberi sapa, saling senyum, itu menandakan kita menyambut mereka datang ke sekolah sini. Kemudian kita sebagai rekan guru juga saling senyum, saling sapa. Itu menandakan bahwa ada rasa kekeluargaan di sekolah ini. Di kelas juga kalau sebelum mulai pembelajaran kita ada doa, selesai pembelajaran kita juga ada doa. Itu budaya atau nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang dapat kita jadikan nanti budaya positif. Oke, selanjutnya nanti di sini ada 7 konsep utama budaya positif. Yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi.
Bapak Ibu sekalian, dari 7 ini kami pelajari di guru pendidikan guru penggerak kami pelajari selama 2 minggu. Tetapi di hari ini saya hanya mensosialisasikan 1 jam ke depan. Oleh sebab itu Bapak mungkin nanti tidak banyak yang saya bisa berikan, tapi inilah yang saya bisa sharingkan sama Bapak Ibu sekalian. Dan dari 7 ini ada beberapa yang secara tidak langsung mentampar diri saya juga sendiri sebagai seorang pendidik, bahwa saya selama ini menjadi seorang pendidik masih banyak yang saya harus pelajari, masih banyak kurang saya belum bisa memahami murid-murid saya dengan baik, karena fokus saya bukan kepada siswa, tapi masih banyak fokus-fokus lain yang saya utamakan dibandingkan dengan fokus siswa. Oleh sebab itu dari 7 ini merupakan konsep utama dari budaya positif. Kita mulai masuk yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Kita sudah tahu bahwa perubahan paradigma belajar itu kita mulai dari teacher center menjadi student center. Yang mana yang dulu itu adalah guru yang menjadi sumber dari pembelajaran, tetapi sekarang tidak, siswa. Nah, di sini ada 2. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, kita bisa merenung kita punya sekolah ini. Apakah sekolah kita ini sudah membangun budaya positif? Apakah sekolah kita ini memberi kenyamanan bagi siswa-siswi kita, murid-murid kita? Apakah ketika mereka datang ke sekolah itu sudah nyaman, tidak rasa takut, tidak rasa tertekan karena kita sebagai guru? Apakah mereka melakukan sesuatu itu karena takut kepada guru, ataukah itu niat dari dalam hati mereka? Ketika itu menjadi niat dari diri mereka, maka itu yang dikatakan dengan merdeka. Merdeka itu tanpa disuruh, tanpa ada tekanan, tanpa ada hukuman, karena mereka merdeka. Lalu mereka akan mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Betul atau tidak? Disiplin itu kontrol, kita memiliki kontrol terhadap siswa? Betul sekali. Tapi nanti kita akan pelajari bahwa kita tidak bisa mengontrol siswa. Diri kita sebagai guru, kita tidak bisa nyuruh orang lain kontrol diri kita. Bapak kepala sekolah pun tidak bisa mengontrol saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kalaupun saya mengikuti kepala sekolah, mungkin ada faktor yang kayak tadi, ada ancaman, saya takut untuk menghindari teguran. Nanti kepala sekolah bilang saya apa gitu. Tapi ini kita belajar budaya positif yang mana ini bukan muncul atau mungkin bukan dilandaskan oleh itu, tapi dari internal kita sendiri, niat hati kita sendiri. Nah, itulah perubahan paradigma belajar yang dimaksud. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu ada pegang kertas, tuliskan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Itukah benda? Sesuatu? Silakan tulis. Saya kasih waktu 1 menit, saya silakan tulis. Silakan tulis Bapak Ibu. Mungkin ada kertas, silakan tulis. Ya, tuliskan yang rasa paling penting dalam hidupmu. Apakah itu berupa barang? Apakah itu misalkan yang sudah punya suami, punya istri, tuliskan. Atau anak, silakan tuliskan. Lalu tolong Bapak Ibu genggam di salah satu tangan yang paling kuat. Sudahkah? Oke, kalau sudah, coba Bapak Ibu sekarang teman di sebelahnya menggoda untuk melepaskan genggaman tangan itu. Apakah Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya ini, apakah Bapak Ibu akan membukakan, mungkin diiming-imingi dengan hadiah, atau mungkin kok di luar nanti ada ancaman seperti itu? Mau kalau Bapak Ibu membukanya? Tidak. Karena apa? Saya meminta satu pendapat. Yang mungkin itu bagian dari rahasia kita ya, rahasia pribadi. Mungkin kalau kita ulang kemana itu bla bla bla. Oke, baik. Mungkin ada lagi, ini mungkin rahasia ya, ada lagi?
Karena di dalam hidup kita memegang prinsip hidup, sehingga apapun godaan tetap kita berpegang teguh pada prinsip. Terima kasih. Ini ada lagi? Udah? Oke. Terima kasih untuk Bu Erna dan Pak Tamar. Nah itu kontrol diri. Kontrol itu hanya dari diri kita sendiri. Mau orang lain mengiming-imingi, mau orang lain kasih hadiah, ancaman, hukuman, tetap kita tahan. Begitu pula anak kita di sekolah ini, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa mengontrol mereka, karena niat itu dari dalam hati mereka sendiri. Mungkin hari ini kita marah, mereka iya ibu guru, sampai menangis iya ibu guru. Tetapi apakah besok tidak diulang lagi? Nah, kita belajar budaya positif di sini. Kita belajar agar sesuatu itu memang betul-betul niat dari dalam hati, bukan karena takut. Kita juga sebagai guru seperti itu. Melakukan tugas-tugas kita di sekolah ini, tanggung jawab kita, bukan karena nanti takut dibilang ini, takut dimarah kepala sekolah, bukan. Karena kita tahu itu tanggung jawab kita, maka kita harus lakukan itu. Baik, saya masuk ke sini. Ini saya sudah singgung sebelumnya, tapi saya ini ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini yang tadi saya katakan bahwa itu ilusi kalau kita tidak dapat mengontrol murid. Tidak, kita nggak bisa mengontrol orang. Karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri hanya diri kita sendiri. Ini yang saya mau tekankan buat kita sekalian. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter. Ini saya sering. Kalau ada anak saya bermasalah, saya panggil. Kamu tidak kasihan orang tuamu bekerja sebagai apa? Sebagai petani. Kamu tidak sayang ya sama orang tuamu. Orang tuamu sudah bekerja sampai bersusah payah, kamu tidak belajar baik-baik di sekolah. Ternyata ini tidak menguatkan karakter. Hari itu dia menangis, hari itu juga dia pulang selesai, dan itu hanya omong kosong. Karena itu saya sudah lakukan dalam perwakilan kelas saya, dan saya dapatkan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian dapatkan seperti itu atau bagaimana? Ya. Jadi ketika kita ngomong sama mereka, kita katakan bahwa ketika mereka merasa bersalah, pasti mereka akan melakukan perubahan. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Sampai meneteskan air mata pun tidak. Karena itu hari itu saja mereka dengar. Selanjutnya kenapa? Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol. Orang pun tidak bisa mengontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sering juga kita katakan di kelas ini, nah, kamu belajar yang duduk diam, perhatikan Bapak Ibu di depannya. Ibu lagi menjelaskan, kalau kamu tidak perhatikan, nanti kamu tidak paham. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ketika mereka memperhatikan, apakah mereka paham? Belum tentu kan Bapak Ibu? Karena itu tadi, niat itu bukan dari mereka masing-masing. Tetapi karena mereka takut nanti Novi tegur. Bisa? Aku tidak buat menghindari peneguran itu, makanya mau memperhatikan ke depan. Dan itu ternyata tidak efektif dan juga tidak bermanfaat. Yang empat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa yang dimaksud di sini adalah dalam lingkungan sekolah kita adalah sebagai guru. Ketika anak-anak kita berantem, berkelahi, sampai menangis, lalu kita panggil ke kantor. Lama baku tawar lama, karena untuk buang-buang waktu, akhirnya kita bilang, kamu udah damai sudah. Padahal yang satu lagi menangis, yang satu lagi tidak menerima. Tapi kita memaksa untuk mereka saling berdamai. Padahal di hati mereka belum menerima, belum ada kata maaf, tapi kita memaksa untuk mereka saling berdamai. Sehingga di sini dikatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah ilusi kontrol. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Kalau kita biasa dengar kata disiplin, itu biasanya di pikiran kita apa? Aturan. Aturan ya. Tegas ya. Ada hukumannya, ada sanksinya. Nah, ternyata disiplin positif yang dimaksud itu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan
dan ancaman. Anak-anak kita kadang di kelas kita kalau perwalian, ya yang tidak piket nanti denda ya 5.000. Itu kan masuk di ancaman. Di sini dikatakan disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Yang kedua, penerapan disiplin positif tidak mengajarkan murid untuk Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Nah, disiplin positif ini sudah mengajarkan anak nanti bahwa ketika melakukan sesuatu ada konsekuensi, bukan hukumannya, konsekuensi. Contoh, kalau di dalam kelas itu ada yang taruh minuman terus tidak sengaja teman lewat senggol terus jatuh. Secara langsung konsekuensinya dia harus membersihkan itu. Dengan cara apa? Langsung dia berpikir, oh saya harus pergi ambil pel, saya mengambil. Jadi itu yang dimaksud dengan disiplin positif, tanpa ancaman tapi tahu konsekuensinya apa. Kemudian jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Awas ya, kalau kamu tidak kerjakan PR nanti ibu guru tidak kasih kamu nilai. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, sehingga disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini tadi saya sudah jelaskan. Kita masuk dalam disiplin positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kita akan gadang-gadangkan ke depan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 nilai yang itu akan menjadi budaya positif di sekolah, bukan untuk siswa saja tetapi buat juga guru-gurunya, sehingga betul-betul warga sekolah itu berbudaya positif. Ada 6, yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kita sudah lakukan. Kita saling menghargai, toleransi untuk saling toleransi dalam beragama. Kemudian ada doa pagi, setelah pulang juga ada doa. Kemudian berkebinekaan global, kita sudah aktifkan kembali tentang upacara. Anak-anak kita sudah bisa mengikuti upacara dengan baik. Bergotong royong, saya sangat salut kepada SMP kita dalam bergotong royong. Kita saling bergotong royong selalu. Lalu mandiri, kita mengajarkan anak-anak murid kita untuk ketika mengerjakan sesuatu yang mandiri tidak boleh kerjasama. Contoh ulangan, kalau harus kerja sendiri, ya sendiri, tidak boleh menyontek. Bernalar kritis ini dan kreatif itu saya pautkan ke dalam pembelajaran. Kita sebagai guru, tadi kita sudah mendengarkan tentang tujuan pendidikan, yaitu dari Bapak Keda Dewantara, membahagiakan murid, memberi keselamatan bagi murid. Jadi Bapak Ibu kita guru, kita juga jangan setiap hari memberi sesuatu yang itu saja. Nanti anak-anak bosan, nanti anak-anak tidak bahagia. Kita mulai dengan mungkin metode-metode mengajar yang lain. Mungkin saya lihat Bapak Ibu, Bapak ada yang memasukkan di grup, itu sudah ada seperti begitu, sudah bagus. Bapak Ibu yang lain juga mungkin termotivasi untuk melakukan hal itu. Sehingga apa? Ini tujuannya satu saja Bapak Ibu, bukan untuk saya, bukan untuk kepala sekolah, tidak, tetapi buat anak-anak kita sekalian, supaya mereka bahagia, supaya mereka senang. Ketika mereka ada dalam suasana belajar di dalam kelas, mereka nyaman, enak. Berikanlah waktu mereka untuk berkreasi. Kemarin saya mencoba matematika, bukan belajar seperti menghitung-hitung saja, tapi saya pernah mencoba dari materi saya hubungkan dengan seni. Jadi mereka bisa menggambar. Kita bisa belajar juga di luar dengan cara seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan sehingga budaya positif yang ada di sekolah bisa terlaksana dengan baik. Oke, kebutuhan dasar manusia. Saya terpukul di sini. Ketika saya belajar tentang pendidikan guru penggerak ini, saya terpukul di sini. Kalau ternyata setiap orang itu memiliki 5 kebutuhan dasar, dan ini kadang yang
membuat saya tidak memperhatikan itu, sehingga saya kadang membuat anak-anak itu seolah-olah saya tidak memperhatikan 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, berkah. Sebelum saya ke situ, kita kasih dulu realitas atau kebutuhan. Setiap orang berbeda. Kita pasti tahu kita juga berbeda, murid-murid kita juga setiap satu dan yang lainnya berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak boleh memahami hanya pikiran kita saja, tapi boleh memahami orang lain terhadap dunia ini. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak boleh kita samakan kita punya pandangan dengan saya punya pandangan dengan Bu Rosa. Tidak bisa, karena saya harus menghargai kebutuhan dasarnya dia juga. Seperti itu. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kita sudah tahu, kita pernah belajar di ekonomi bahwa sandang, pangan, dan makan. Anak-anak kita bagaimana kalau mau sekolah, kalau di rumah dia tidak makan, kasihan. Anak-anak sekolah kita ke sekolah, tetapi tadi malam mungkin dia tidur di mana? Waktu belajar ini, rasa-rasanya saya sedih sekali. Karena saya baru tahu ternyata banyak hal yang harus seorang guru itu pahami tentang siswanya. Dia tidak boleh marah-marah saja, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan 5 kebutuhan dasar itu. Lanjut, yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima. Kita pun begitu, kita memiliki kebutuhan disayang, lalu diterima. Anak-anak kita juga begitu. Mereka mau ketika mereka datang ke sekolah itu guru tidak pilih, tapi disayang, diterima. Seperti itu. Karena ini adalah kebutuhan dasar mereka. Kita juga punya kebutuhan dasar itu. Selanjutnya kekuasaan. Ini anak-anak kita kadang berkelahi karena ini. Merasa diri hebat. Seperti itu. Dan ini bukan saya melakukan di sekolah saja, tetapi saudara, ini sebenarnya saya dilakukan juga di rumah untuk anak saya, untuk suami saya. Tetapi kadang itu menjadi tantangan besar buat saya juga. Karena saya hanya manusia, saya bukan malaikat. Jadi bisa saja saya lakukan sesuatu yang salah. Tetapi saya mencoba untuk belajar terus. Tapi kadang juga gagal terus. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, yaitu kebebasan. Kebebasan di sini anak-anak kita ini di kelas juga mereka itu tidak mau juga terlalu duduk diam mendengarkan yang di depan. Mereka mau kita buat kreasi-kreasi sehingga mereka dapat beraktivitas, mereka dapat melakukan suatu kreasi, cipta mereka. Maksudnya seperti itu. Sekarang kita dulu kalau kita membandingkan dengan kita yang dulu beda. Duduk diam, dengarkan ibu guru kalau tidak ada perokat. Kalau sekarang tidak, kita karena kita tahu kebutuhan dasar manusia itu harus juga terpenuhi. Kalau satu tidak seimbang dengan yang lain, maka pasti akan terganggu juga yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu kesenangan. Hampir sama dengan hubungannya yaitu kebebasan. Jadi 5 ini kebutuhan dasar manusia sebagai guru, sebagai pendidik yang tadi tujuannya yaitu menuntut siswa, kita diminta untuk sama. Ini bukan saya di sini bukan saya hebat ya. Tetapi saya berbagi ilmu sama Bapak Ibu sekalian supaya kita sama-sama melihat, sama-sama belajar, sama-sama mencoba untuk melihat kebutuhan dasar manusia ini bagi anak-anak kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Motivasi itu berlaku buat kita guru, tetapi juga berlaku buat anak-anak kita. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita Bapak Ibu guru datang ke sekolah pagi-pagi untuk apa? Apakah untuk menghindari teguran dari kepala sekolah? Apakah untuk menghindari teguran dari piket? Saya berharap Bapak Ibu tidak. Bahwa kita tidak menghindari itu, tapi itu tanggung jawabnya kita. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bukan untuk mencari nama. Sama dengan siswa-siswa kita, mereka belajar tekun, mengerjakan tugas dengan baik, bukan untuk selembar kertas nilai, tapi lebih daripada itu. Yang ketiga ini yang kita diharapkan menjadi seperti ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setiap kita pasti punya nilai-nilai dalam diri kita, nilai kesopanan, nilai saling menghargai. Ayo, itu yang dimunculkan dalam hidup kita sebagai dasar untuk melakukan satu
belajar mencoba menjadi yang ketiga ini. Tapi itulah kita manusia, kita punya keterbatasan, punya alasan-alasan yang bisa membuat kita tidak melakukan langkah yang ketiga. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ini juga saya baru belajar. Ternyata saya selalu di sini. Antara di sini. Saya menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang kita diminta adalah sebagai manajer. Mungkin saya mau kasih tontonan video yang tadi, ya supaya kita bisa membedakan penghukum kita sebagai guru, penghukum itu seperti apa posisi kita, sebagai pembuat rasa bersalah itu seperti apa. Saya putarkan videonya dulu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Cari posisi merasa bersalah. Ingat, posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, ini tadi yang kedua itu merasa bersalah. Jadi siswanya jadi rasa bersalah sekali. Itu yang kedua. Yang tadi lari itu menghukum ya. Selanjutnya yang ketiga. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini sekarang posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pemantau, posisi pemantau yang sekarang. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, ini yang kita diminta seperti ini, posisi manajer. Jadi kita sebagai guru ambil posisi ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, demikian 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang tadi saya katakan bahwa saya juga lagi belajar untuk seperti yang dimaksud yaitu sebagai manajer, karena biasanya saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Untuk sampai di manajer perlu banyak belajar lagi karena di situ dibutuhkan kesabaran untuk kita bagaimana kita membangun anak untuk tahu solusi dari mereka tadi kayak tadi dia solusinya dia akan setel alarm mengingatkan ibunya untuk membangunnya. Jadi kita harus juga tahu alasannya apa. Jadi bisa tidak harus kita marah-marah di awal sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan pendapat. Karena anak-anak kita ketika mereka terlambat ke sekolah apakah mereka itu malas? Bagaimana Bapak Ibu? Ketika mereka terlambat ke sekolah apakah itu bisa dikatakan bahwa mereka semua itu yang terlambat malas? Tidak juga ya Bapak Ibu. Mungkin ada kesibukan di rumah yang mungkin dia tidak bisa, dia harus membantu dulu sebelum dia pergi sekolah. Ataukah mungkin sebelum dia, ini saya sudah tanyakan sama teman anak-anak ibu beberapa waktu yang lalu. Kenapa kamu terlambat ke sekolah? Ibu, tadi saya cari kunci motor. Tadi adik saya pegang jadi tidak tahu, tapi masih cari-cari, makanya saya terlambat
satu solusi sendiri yang bukan dari kita. Karena nanti yang melakukan bukan kita, tapi mereka. Oleh sebab itu solusinya buatlah mereka yang membuat solusi. Seperti itu. Selanjutnya, tadi ada dikatakan keyakinan. Kita mulai dulu dengan keyakinan kelas, karena nanti ada namanya keyakinan sekolah. Tetapi kita mulai dulu dari kelas masing-masing, lalu nanti setelah itu baru kita keluar ke lingkup yang lebih besar. Ketika di dalam satu kelas itu sudah memahami tentang keyakinan kelas, maka pasti warga sekolah itu. Tetapi Bapak Ibu, budaya positif ini dapat dilakukan bukan 1-2 orang, semua harus dukung, semua warga sekolah harus dukung. Karena kalau tidak mungkin akan terlaksana. Oleh sebab itu kolaborasi diharapkan di sini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, bahasa, dan negara. Menurut Gosser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kata orang biasa bilang, peraturan ada untuk dilanggar. Tapi ini bukan peraturan lagi. Jadi biasanya kalau apa itu keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas ini adalah peraturan yang biasa kita sebut peraturan. Cuman kita ubah menjadi keyakinan. Kalau peraturan itu kan ibu guru yang buat tanpa berdiskusikan dengan siswa. Kalau keyakinan kita sama-sama yuk buat keyakinan, nilai-nilai yang kita percaya. Nah begitu. Jadi kalau kita sudah buat keyakinan pasti akan dilakukan. Nah, ini contoh mungkin keyakinan yang saya buat di kelas saya. Nama saya Nadia Lestari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, SMP Negeri 1 Uapa. Dengan fasilitator saya, Bapak Bernardus Manik MSI, dan pengajar praktik saya, Bapak Yohanes Wajatukan SPD. Berikut saya akan menampilkan aksi nyata saya kepada modul 1.4. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang memihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu budaya positif yang dikembangkan di sekolah yaitu penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab menjalankan disiplin tersebut. Disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman serta keberpihakan kepada peran sebagai komposisi yang pada aspek baik di kelas dalam kelas yang tepat. Oke, berikut ini adalah video pembuatan keyakinan kelas bersama murid saya di kelas 8 B SMP Negeri 1 Uapa. Silakan menyaksikan. Ini pembuatan keyakinan kelas saya di kelas 8B. Mungkin Bapak Ibu wali kelas
Oke, Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Di sini itu saya mengutarakan dulu sama siswa-siswa di dalam kelas. Kalian mau sekolah seperti apa? Kalian mau teman-teman yang seperti apa? Kalian mau guru-guru yang seperti apa? Setelah itu kita buat keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas tadi saya bilang hampir sama dengan peraturan kelas, cuman bedanya itu dikalimatkan menjadi kalimat yang positif. Misal, kalau lalu peraturan jangan merokok di kelas, berarti kita ubah ke kalimat positif, bebas asap di kelas, seperti itu. Jangan datang terlambat ke sekolah, berarti kita ubah ke kalimat positifnya jadi tepat waktu sampai tiba di sekolah, seperti begitu. Setelah itu mereka punya pendapat, akhirnya saya membagikan stick note. Ya. Stick note ini mereka isi. Ini mereka lagi isi, menuliskan apa keyakinan apa mau mereka di dalam kelas ini. Mau mereka teman-teman seperti apa, mau mereka guru-gurunya seperti apa. Lalu persilakan mereka untuk menempel di depan. Silakan tempel. Ada lagi, silakan tempel di bawahnya. Jadi dicoba tulisan-tulisan yang mereka sendiri. Jadi peraturan bukan lagi peraturan yang dibuat oleh guru, tetapi dibuat oleh siswa. Tidak berbicara kotor di kelas seperti itu. Nanti kita ubah sama-sama, ubah ke kalimat yang positif sehingga tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Nah, setelah mereka menempelkan, selanjutnya kita buat kesepakatan bersama. Setelah itu kami menandatangani kalau kita menyepakati.
apa solusinya. Nah, itu contoh dari keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya di 8B. Selanjutnya dari keyakinan sudah, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, di sini ada segitiga restitusi, yaitu proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, kita buat tanya jawab atau komunikasi yang efektif membentuk segitiga restitusi. Nah, ini pengertian dari restitusi sendiri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Kita menawarkan kepada siswa. Nah, kalau dia berikan solusinya seperti itu, kita berikan. Kalau begitu kayak tadi, ada selain kakakmu di rumah, ada nggak yang mengingatkan kamu? Selain kakakmu. Lalu murid yang tadi katakan, Narek katakan bahwa ada ibu saya. Jadi kita memberi tawaran, bukan paksaan. Kamu harus pasang alarm, kamu harus bangun jam segitu. Tidak, ya. Tapi kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi kan di kelompoknya sudah buat keyakinan, ada nilai-nilai yang diyakini bersama dalam kelas. Oleh sebab itu, ketika mereka membuat kesalahan, ayo kita kembalikan. Kita jangan lagi berfokus pada kenapa kamu melakukan kesalahan itu, tapi kita berfokus pada solusi. Lalu kita kembalikan anak-anak kita itu kepada kelompoknya tadi. Oke, berikut segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, pasti anak itu dalam kondisi gagal atau merasa bersalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita jangan marahin lagi. Ini mungkin saya sebelum belajar ini juga saya melakukan hal yang sama Bapak Ibu juga. Langsung marah. Dia belum bilang alasannya lagi, langsung marah lagi. Tapi ketika di pendidikan guru penggerak ini, saya mulai sadar sendiri bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Saya harus perbaiki. Dan itu kan butuh proses, tahapan, dan tidak langsung bisa seperti membalikan tangan. Saya belajar lagi. Saya tunjukkan di sini. Ada menstabilkan identitas. Itu guru bisa berkata begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita juga guru, kita tidak memungkiri bahwa kita pernah berbuat salah. Jadi itu hal yang manusiawi. Sehingga anak yang tadi merasa bersalah tidak terlalu down. Ya, jadi kita menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul kan tidak Bapak Ibu? Saya juga tidak sempurna. Jadi kita tidak bisa mengharapkan murid kita yang sempurna kalau kita sendiri tidak sempurna. Yang berikutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, nak. Jangan kita tanya, kenapa begini langsung. Tapi kita kuatkan dia dulu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, nak. Lalu yang berikutnya, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini kata-kata yang kita bisa lontarkan kepada siswa kita ketika kita menstabilkan identitas. Berikutnya yaitu tahap yang kedua itu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini kita membuat anak memahami apa sih sebenarnya kebutuhan mereka. Mereka melakukan itu pasti ada sesuatu, pasti ada motivasi, pasti ada alasan. Nah, kita buat mereka, kita umpan mereka untuk berbicara. Jangan seperti Narek tadi, dia baru mau katakan apa lagi? Gue memang pemalas.
Bu Guru dia pukul saya, jadi saya juga pukul dia. Jadi Bu Guru dia cari saya, jadi saya juga cari ini. Marah. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi ada sikap baru yang harus kamu tambahkan apa? Sabar. Jangan main hakim sendiri. Kamu boleh melindungi dirimu sendiri, tapi ada sikap yang harus kamu tambahkan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini juga saya pernah belajar ya. Bukan di sekolah, tetapi mengajarkan anak saya sendiri. Itu sangat susah. Ini ngomong ini enak, saya ngomong depan sini enak sekali. Seperti saya bisa melakukan hal itu, tapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tidak. Susah sekali melakukan hal ini. Kalau kita bisa renungkan dengan dalam sekali, mengenal anak-anak kita, anak sendiri saja kita tidak bisa kenal 1 orang 2 orang di rumah. Ini ratus. Kita harus pahami satu-satu. Apalagi tugas wali kelas itu sebenarnya sangat-sangat. Bagaimana wali kelas sangat gampang kan? Iya. Kalau dijalankan dengan baik itu sangat susah Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya kita yang ketiga, posisi yang paling terakhir, menanyakan keyakinan. Kayak tadi Naren, kamu sudah melanggar, kamu sudah kamu sudah melanggar keyakinan yang mana? Terus Naren jawab, saya tidak menghargai diri saya sendiri dan orang lain. Karena saya terlambat, toh? Seperti itu. Nah di sini kita tanyakan kepada anak siswa kita, karena tadi mereka sudah membuat keyakinan di kelas, kita tanya. Oke. Bapak Ibu, saya mungkin lanjutkan saya tidak apa-apa ya. Kita sambil tunggu dia nyala. Oke. Tadi kata menanyakan keyakinan. Kita bisa berkata, apa nilai yang kita yakini di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kita ingatkan kembali. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Jadi ini adalah segitiga restitusi yang kita bisa lakukan, ada 3 tahap. Yang terakhir mereka membuat keyakinan dan menanyakan apa yang akan kamu lakukan. Itu adalah solusi. Solusinya ditawarkan kepada mereka sendiri. Oh, ternyata sudah selesai. Ini yang ke-7 tadi ya. Ini yang ke-7. Karena keyakinan kelas. Dan yang terakhir yang tadi segitiga restitusi ya. Oke. Saya kembalikan kepada Ibu Rosa. Oke, baik. Itulah presentasi dari Novi. Di sini kami buka ruang tanya jawab. Mungkin sesi pertama saya buka untuk 3 pertanyaan pertama dulu ya. Pada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau tanya Bapak Ibu, silakan. Seputar presentasi di siang hari ini. Lebih baik tanya. Jangan, kalau saya bisa menjawab ya saya jawab ya Pak. Sebenarnya karena orang tidak tahu dong. Kalau yang nanya ini kita. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi
Kalau saya lihat dari awal sampai akhir itu titik beratnya kayaknya pada guru, ya toh? Nah, sementara proses pendidikan itu akan berhasil seperti apa yang tadi diutarakan atau dipaparkan oleh kita bapak kita atau pendidikan kita, yaitu Jadwal Toro. Itu bilangnya tiga: masyarakat, guru, orang tua. Kita tidak bisa bicara secara imparsial tentu saja, tetapi kita harus bicara secara holistik, secara keseluruhan. Kalau satu pincang, bahkan ini 2 pincang, sehebat apapun gurunya, mau diterap ini pendapat saya ya, umpama kepada penyaji. Ini pendapat saya, kalau hanya guru, sehebat apapun gurunya, mau dirubah karakter gurunya kayak apapun, kalau satu, dan nyata di sini, kultur tidak mendukung. Contoh di sini, karena ini saya melihat ini kayaknya Indonesia itu Jakarta. Saya melihat, sekali lagi saya garis bawahi, Indonesia itu Jakarta. Dia tidak melihat bahwa di Indonesia itu ada Wapa, bahkan mungkin ada di pedalaman di pedalaman sana. Itu yang saya lihat. Sekarang kalau kultur, apa yang ingin kita terapkan? Kalau kulturnya dari masyarakat sudah tidak mendukung ke arah sana. Yang kedua, kesadaran orang tua. Kalau kayak tadi, sorry saya agak menyimpang sedikit ke apa tadi, kepada ini. Sisi kontrol. Ke video tadi, ya. Video yang tentang Naren. Ya, yang Naren tadi, ya. Kalau kesadaran itu kan kayak sinetron kalau tadi, itu kan settingan. Guru bicara begini, murid sudah disetting untuk menjawab seperti itu. Adakah kesadaran anak kita seperti itu? Ya, jadi begini, saya sedikit cerita. Makanya ini mungkin agak melenceng, tapi ada keterkaitannya. Saya sangat tidak setuju dengan undang-undang perlindungan anak itu. Saya tidak setuju. Kenapa? Background mereka adalah background luar negeri. Anak luar negeri itu manggil bapaknya dengan nama itu wajar. Tetapi di Indonesia manggil bapaknya dengan namanya kurang ajar. Itu dari sisi kultur. Beda. Tapi Indonesia itu seakan-akan harus sama dengan luar negeri. Termasuk yang sekarang dibicarakan ini. Terserah nanti mungkin dari atasan sana mau berdebat dengan saya, silakan. Tapi itu keyakinan saya. Jadi 2 kesadaran, baik kesadaran anak maupun kesadaran orang tua. Kemudian yang 3, tanggung jawab. Tanggung jawab ini tanggung jawab kita bersama, baik itu guru, masyarakat maupun guru itu sendiri. Kita bisa bicara banyak, ini kan teoritis tadi ini. Contoh, coba tampilkan lagi ilusi tadi. Ilusi. Bukan, yang ilusi tadi ada 5 kalau nggak salah. Ya. Ilusi guru mengontrol murid apapun itu, ya toh, tidak ada hukuman, tidak ada. Kalau itu diterapkan di sini, ngomong kosong. Ini kan kita kayak nonton sinetron, yang idealnya kayak gitu. Orang tanpa melihat bahwa di lapangan itu tidak seperti itu kenyataannya. Jadi ini merubah karakter itu bukan makan 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tidak. Perlu kesadaran kita bersama. Kemudian yang tadi, ini seakan-akan guru malah dibelenggu ini. Siswanya yang diangkat setinggi mungkin, guru diinjak serendah mungkin. Padahal konsep guru itu guru digugu dan ditiru. Bagaimana dia mau menggugu kita, menuruti kita, kalau kita tidak mengeluarkan nasihat, sementara kita sudah diikat. Ngomong aja nggak boleh, hukuman aja nggak boleh misalnya. Sementara karakter anak itu ada yang bisa berubah hanya dengan diusap-usap, bisa dirubah hanya dengan perkataan dirayu. Ada anak itu yang
jeweran. Ah, ini menurut saya ini menafikan hal-hal seperti itu. Kembali lagi, background kita itu bukan Amerika Serikat. Background kita itu bukan Jakarta. Kalau anak yang Bapak Ibu kalau melihat film-film luar negeri, anak umur 5 tahun itu sudah bisa berbantah-bantahan dengan orang tua. Kenapa? Karena anak critical thinkingnya itu tinggi. Anak kita suruh diskusi saja, itu diam. Tapi anak luar negeri itu 5 tahun itu sudah bisa. Kalau orang tuanya ini ada terjadi dialog diskusi yang memang sangat intens antara orang tua dengan ini. Nah ini kita seakan-akan menyamakan anak-anak Papua yang notabene critical thinkingnya bukan saya mengejek karena mereka belum tergali, tidak ada sama sekali. Terus kita suruh berbuat seperti itu nonsen. Menurut saya nonsen. Kemudian seperti tadi keyakinan kelas. Saya ingin tanya, ada 3 hal yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Satu, frekuensinya. Berapa kali kita akan gunakan keyakinan kelas ini? Katakanlah apakah ada frekuensinya yang diatur? Satu. Nanti aja Mbak jawabnya supaya tuntas. Makanya saya bilang kalau saya tanya biar saya bisa borong. Kemudian waktunya. Waktu pelaksanaan keyakinan kelas. Apakah itu memakai jam pelajaran ataukah di luar jam pelajaran? Kemudian output daripada keyakinan kelas. Tadi kan sudah buat komitmen. Biasanya suatu komitmen itu akan menimbulkan 2 hal, reward and punishment. Adakah punishmentnya? Adakah rewardnya? Kalau tidak ada, omong kosong. Karena sehebat apapun aturan itu dibuat, kalau tidak ada punishmentnya saja, saya tidak bicara reward, tidak ada punishmentnya itu sama saja macan kertas. Kemudian tolong Mbak ditampilkan lagi menstabilkan identitas. Masih kosong? Oh? Iya, waktu itu kan ada bulan R di sini. Ya. Nah, kalau tidak salah ini ada 5 ya? Ada 3 Pak. 3. Oke. Dari 1, 2, dan 3 ya kembali lagi. Kalau anak yang diajak bicara itu wawasannya luas, dia akan nyangkol. Kalau coba praktikkan ke anak kita. Oh ya, nah itu salah itu manusiawi. Bapak saja manusia juga banyak salah. Ya toh? Wah itu kalau menurut saya, kalau anak yang wawasannya luas, dia meresap sekali. Tapi bagi anak-anak kita, betul Pak, maka saya akan tambah jak Bapak besok. Yakin? Maka saya bilang, cara pandang paradigma di atas itu, janganlah paradigmanya harus berubah. Bahwa Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau-pulau yang notabene kultur. Budaya berbeda. Terus IQ itu sebetulnya sama Tuhan ciptakan. Cuman kan itu ditunjang oleh ya budaya mereka, oleh kesadaran lingkungan, kesadaran masyarakatnya, kesadaran orang tuanya. Tapi kalau tidak gitu, dari anak di sini loh, belum tentu seperti tadi yang kalau tidak salah yang jadi manajer itu. Ya, siapa yang mengingatkan kamu nak? Oh kata saya Emma. Selain Emma, orang tua saya. Lah kamu tidur di mana? Saya tidur di tetangga. Fakta. Ya jadi itu sinetron Nah, anak-anak kalau tahu sampai kayak gini, bahwa anak-anak harus diperlakukan, bukan kita tidak memanusiakan anak, tetapi mari kita lihat kondisi lapangan. Saya sangat setuju dengan ini. Kenapa? Ini memanusiakan manusia. Program ini memanusiakan manusia.
Artinya tidak boleh ada bahwa saya ini lebih hebat daripada guru, lebih hebat daripada murid. Artinya ada di sini equality-nya, kesetaraannya. Tetapi apakah itu bisa tidak? Kalau di sini mereka sengaja kayak gitu, diinjak lagi kita. Itu pendapat saya, boleh saja nanti ini direkamnya. Saya namanya Pak Muhaimin, boleh saya kirim satu toko. Artinya kalau nanti dipermasalahkan, silakan. Karena saya salah satu penentang undang-undang perlindungan anak. Kenyataannya, output yang ada dulu, kita main di ujung ratan ada emas. Ini buktinya ini, di samping saya. Termasuk Anda. Tetapi sekarang dengan Anda adanya undang-undang perlindungan anak, outputnya banyak ada yang jadi penghisap lem, ada yang jadi pemabuk, pemalang. Tetapi zaman ini yang didapat rotan, dapat darah di sini, itu ada yang jadi anggota KPU, komisi KPU, Bapak Denny Merin. Ada yang jadi di Bawaslu. Biar saya sombong, nggak apa-apa. Dan itu output dari didikan keras tadi. Sekarang anak-anak kalau mau dihalusin seperti tadi ini, bukan saya tidak setuju, tapi mari kita lihat. Karena apa? Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain padang, lain belalangnya. Jadi ini Indonesia ini, para pemangku keatasan di sana, elit-elit kita di atas di sana, itu hanya melihat Indonesia itu Jakarta. Kita bukan Jakarta non, kitanya dari Papua yang notabene, aduh anak saja belum tentu tidur di rumahnya, belum tentu pulang ke rumahnya setiap hari. Itu fakta. Jadi itu nanti tolong mungkin recommended saya ini boleh dibawa ini coret-coretan, karena saya sangat tidak setuju. Tetapi bukan hal mustahil untuk dilakukan, tetapi itu prosesnya mungkin butuh puluhan tahun. Harus merubah mindset murid, merubah mindset guru, berubah mindset orang tua serta masyarakat. Tetapi yang terpenting, kita mau berbusa-busa kayak apa yang di sini, khusus kepada guru, pesan saya. Kalau kita hanya sekedar duduk terus sebentar menikmati ini dan ini, ngomong kosong. Jadi mari kita harus punya komitmen bersama untuk ke arah sana. Anak itu kan seperti tadi, guru digugu dan ditiru. Lah kalau gurunya saja tidak menampilkan hal-hal yang positif, gimana anaknya? Guru kencing berdiri ya, jangan heran kalau anak kencing berlari. Jadi saya tetap appreciate bahwa ini saya sangat sangat mendukung, mensupport karena ini dalam rangka memanusiakan manusia. Tetapi tolong lihat objeknya seperti siapa. Jangan kita latah terus kayak orang Jakarta. Anak-anak kita belum mampu ke arah sana. Saya katakan demikian karena pada saat diskusi, ayo anak, padahal sudah diberikan penjelasan. Cara diskusinya begini loh. Begitu diskusi, silent. Diskusi siluman. Tahu-tahu ada kesimpulan. Dan niru di buku. Apa artinya kayak gitu? Kenapa itu terjadi? Karena kemampuan analisis berpikir anak kita tidak sama dengan anak Jakarta. Oke, mungkin itu sementara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bapak Muhaimin. Ada yang mau dijawab? Saya kembalikan ke narasumber. Oke, baik, terima kasih. Tes 1. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Muhaimin yang mungkin kan saya bukan lagi 2-3 pertanyaan ya. Jadi kalau mau dijabarkan itu sudah banyak sekali. Jadi saya menjawab sampai sore. Ya. Yang Bapak katakan seperti ini, waktu kita belajar, ini kan belajarnya bukan mereka cuma kasih materi lalu kita belajar, tidak. Tapi kita juga Zoom. Langsung kita dari fasilitatornya kita dibuat suatu ruang untuk kita saling berkomen, saling memberi pendapat. Ada yang dari Timika, kita dari sama dengan Timika. Itu kita juga kita kan seperti itu. Kita budaya di Papua itu beda dengan yang di sana. Kita kan ceritakan masing-masing
berpendapat. Saya katakan, saya bilang, saya kalau di sekolah saya, kalau saya anak-anak tidak mengerjakan tugas, saya suruh lari di lapangan. Saya bilang begitu sama waktu itu kita sharing sama-sama guru-guru yang di Timika, di Nabire juga. Dan mereka juga katakan seperti itu, iya. Tetapi kita tidak bisa merubah anak-anak itu tadi seperti tadi. Dari biji benih padi kita mau ubah ke jagung, itu tidak bisa, mustahil. Karena apa? Karena anak itu punya kodrat masing-masing. Kayak tadi Bapak katakan bahwa anak di Jakarta sana punya kodrat sendiri, dan kita punya anak-anak yang di Papua sini punya kodrat sendiri. Kita tidak bisa mengubah dari yang tadi padi menjadi jagung, tidak. Kita hanya bisa menuntun. Kalau kita keras, tambah keras, ini jadi perdebatan juga antara ya. Jadi saya rasa kalau kita bicara Jakarta dengan itu objeknya sama, karena Tuhan tidak pernah membedakan antara Tuhan menciptakan orang Jakarta berbeda dengan Tuhan menciptakan orang Papua, tidak. Yang berbeda adalah mindset, kultur, itu yang saya tekankan. Jadi memang kita tidak berusaha untuk merubah padi menjadi jagung, tidak. Tetapi apakah padi itu tidak bisa terselamatkan dengan perlakuan kita khusus, misalnya dengan advice atau saran atau nasihat atau dengan rotan? Dan itu fakta, bukan fake. Fact lah ya, bahasa kuno ya. Ini fact, bukan fake. Nah, itu faktanya. Ini Anda termasuk fakta dari rotan itu sendiri. Sementara sekarang yang dielus-elus itu, saya belum nampak output saya mana yang bisa saya banggakan dari perlindungan undang-undang anak. Termasuk ini kan imbasnya karena orientednya itu ke barat. Bukan, katanya kita Pancasila. Kenapa tidak mengadopsi nilai-nilai Pancasila? Justru mengadopsi nilai-nilai barat. Ini nilai-nilai barat kalau yang saya lihat. Karena dianggap anak Indonesia itu bebas, sebebas-bebasnya. Liberalismenya ada di sini. Jadi kalau menurut saya jangan dikotak-kotakan dikotomi antara anak Jakarta dengan yang berbeda. Saya dikotomi tadi dalam hal kesadarannya. Tetapi ini seakan-akan kalau anak Jakarta itu sudah benih bagus, di sini enggak. Tidak. Iya, maksud saya begini. Guru seakan-akan sudah tidak bisa lagi kalau ingin merubah karakter anak. Bukan 100% berubah, tapi kalau ada dia melenceng dari relnya, kalau kita mengarahkan, why not? Nah, berbagai cara untuk mengarahkan itu, Mbak. Nah, itu kalau nggak salah di psikologi anak, apapun ilmu psikologi ada. Karena setiap anak itu ada yang dengan bahasa lemah lembut, dia bisa berubah. Ada yang dia dengan dibentak, dia bisa berubah. Ada yang harus dengan sentilan baru dia bisa berubah. Nah, kalau disamaratakan berarti kan tidak ada lagi Bhinneka Tunggal Ika. Manusia itu cuma satu, harus sama. Perlakuannya harus sama karena karakternya sama. Tidak boleh dirubah dari padi ke jagung. Padahal padi itu bermacam-macam. Ada padi IR, ada padi Ciliwung, ada padi ini. Tentu perlakuannya tidak sama. Harusnya filosofinya ke sana. Ini tidak, padi itu harus sama. Seluruh Indonesia itu padinya padi IR. Perlakuannya harus sama, nggak bisa kayak gitu. Itu pemikiran saya. Makasih. Terima kasih Pak. Tadi maksud saya kodrat itu begitu. Maksud saya bukan kodrat berarti di Papua dengan di daerah Jawa sana beda, bukan begitu maksudnya. Kodrat alam. Kodrat alam itu yang tadi Bapak maksud tadi kultur budaya. Itu dimaksud di sini oleh ya, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Jadi sebenarnya bukan saya membedakan anak-anak di Papua, anak-anak di Jawa, tidak. Mereka punya kodrat alam. Waktu dari sebelum sekolah mereka masih di rumah itu sudah beda. Cara pendidikannya, cara didikannya itu. Jadi kodrat alamnya yang beda. Karena kita tidak bisa kita juga dengan yang di barat itu beda. Jadi memang kodrat alam. Dan ini Bapak bukan hanya Bapak yang persoalkan tentang ini. Tentang bagaimana kita mendidik anak. Karena kita sudah bilang, Pak, fasilitatornya ini kan juga dari Timika. Sama, dia juga bilang ini. Saya juga di Timika itu saya pukul anak pukul. Padahal dia
Jadi itu kita kasih utarakan, kita bilang di Papua kita tidak bisa seperti itu. Kita harus pukul dulu baru dengar. Jadi ini sebenarnya Bapak sampaikan ini kita sudah sampaikan juga. Tetapi bukan karena saya terus bilang ini harus disampaikan tidak. Kalau kita kembali merenung kembali, maksudnya bukan berarti kita tidak kumpul, tidak. Bisa kita memberikan mungkin nasihat bukan dalam bentuk pukulan, tapi kata-kata yang bisa bagaimana caranya. Itu yang maksudnya bagaimana saya juga yang dimaksud oleh ini. Jadi kita yang maksud kita sudah kita sampaikan. Aku tangkap poinnya. Cuma begini. Saya kembalikan, Anda kan dalam hal ini penyajinya. Kira-kira kalau hal itu diterapkan begini gimana? Maksudnya seperti tadi, jangan mukul, jangan tegur. Terus satu, saya minta solusinya kayak apa? Terus yang kedua, kira-kira itu nanti hasilnya berapa persen? Tingkat keberhasilannya. Artinya kalau ikut itu, jangan mukul, karena di Undang-Undang Perlindungan Anak 2 loh, Bu. Ibu, fisik, verbal. Jadi kita saja ngomong anjing kok, bodoh kok, itu sudah kena. Karena itu verbal. Jadi ini kita ini kan dibelenggu sekarang dulu. Makanya lihat saja moralitas anak sekarang. Itu sudah produk, sebetulnya produk daripada Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus bandingkan dengan anak-anak dulu. Zaman kita ketemu guru cari jalan lain. Guru ada sekarang. Hai Pak Guru. Fake, bukan fake. Nah, sekarang saya ingin minta, mungkin Anda dapat ilmu dari sana supaya itu mungkin jadi bahan renungan saya menghadapi anak-anak yang di sini. Kita nggak boleh mukul, kita nggak boleh negur. Tolong yang pertama kasih aku solusi. Kemudian yang kedua, solusi yang Anda berikan itu kira-kira tingkat keberhasilannya berapa persen? Makasih. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk sarannya, pendapatnya dan pertanyaannya kepada saya. Sejauh ini yang saya lakukan ini kadang juga bertentangan dengan saya punya hati sendiri. Karena saya lakukan lembut, anak-anak sepertinya biasa, nanti besok lagi ulang. Saya tegur satu anak yang di kelas 8B yang sering tidak masuk, saya panggil. Ini sebenarnya dalam hati sudah marah sekali, tapi karena saya diajarkan seperti ini, artinya saya coba lah, mana tahu anak saya ini bisa. Saya duduk bertanya sama dia, nah kamu ini, akhirnya saya membuat dia merasa bersalah lagi, sampai dia nangis lagi. Akhirnya saya tahu, seperti tadi aku cerita, kalau dia itu tidak tinggal di rumahnya, dia punya orang tua tuh broken home, dia tinggal bukan sama lagi keluarganya, tapi tinggal sama temannya. Besok pagi, terus saya tanya, besok pagi kamu masuk sekolah? Iya Bu Guru. Nah, tadi ada kata posisi ilusi kontrol. Saya tidak bisa juga mengontrol mereka semua. Sudah dikatakan seperti tadi, itu adalah niat. Dan yang tadi Bapak katakan juga orang tua, orang tua dan masyarakat. Ini saya belum bicara di sini karena itu ada pembicaraan lagi namanya komunitas sekolah. Komunitas sekolah itu ada orang tua, masyarakat, maupun orang-orang yang mampu untuk memajukan sekolah ini, misalnya dari kepolisian dan kesehatan, seperti itu. Jadi kalau kita bicara semua ini tentang ini nanti banyak sekali. Cuma kita bicara sekarang yang tentang budaya positif yang tadi Bapak katakan tidak boleh pukul. Terus kita lakukan apa sama anak-anak kita? Begini aja Bu, ya singkat tuh. Ibu kan sekarang sudah mengikuti yang namanya sosialisasi. Artinya Anda sekarang jadi pembicara kan berarti Anda dianggap sudah kompeten di situ. Sekarang tanda tanyanya nggak usah kita keluar ke ibu diri sendiri. Tolong selesaikan ibu punya anak-anak yang bermasalah. Dengan Anda punya itu. Sebab dengan demikian itu menjadi role model buat kami. Oh ternyata Novi ternyata berhasil. Ada berapa anak itu? Itu saja. Kalau Anda bisa membuktikan itu dengan metode itu, saya kalau bisa ini diangkat tidak jatuh saya angkat jempol saya. Ya Bapak, saya mencoba menjawab ya Bapak Ibu, mungkin wali kelas bisa memberikan pendapat juga. Saya tidak bisa mengontrol anak saya semua. Dengan pukulan pun hari itu saya pukul sampai
bisa. Itu semua itu kembali lagi ke anak itu dirinya sendiri, kepada orang tuanya, karena ini kompleks. Anak itu kompleks. Bukan berarti dirinya sendiri. Ketika misalnya hari itu saya ketemu anakku yang tidak, ada 2 orang yang tidak masuk sekolah, karena saya tahu ini penyebabnya sama-sama ini, kebutuhan hidup. Banyak sekali kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi. Tetapi kalau hari itu saya ambil rotan lalu saya pukul, saya marah-marah 1 hari itu, apa yang saya terjadi dalam hati saya? 1, saya tidak nyaman. Saya juga rasa bersalah. Kenapa tadi saya pukul dia? Oh, nanti saya tidak mungkin akan ke rumahnya. Nak, besok kau harus ke sekolah ya. Tidak mungkin juga setiap hari kalau dia bilang dia tidak ada ongkos, lalu saya katakan ini uang. Kan nggak mungkin seperti itu. Ataupun saya pukul dia, lalu besok dia masuk sekolah. Pernah saya pukul anak di situ. Kalau kau bilang pukul, saya pernah pukul Randy di situ dengan kayu. Karena hari itu dia kedapatan robek-robek jok motor di situ. Karena dia anak wali saya berani untuk pukul. Tapi kalau dia bukan anak wali saya berani untuk pukul dia. Sama kalau dia anak saya pukul. Tapi tahu Bapak Ibu, ketika pulang di rumah, saya rasa bersalah. Ada 2 hal sebenarnya yang saya lakukan. Ketika setelah saya pukul dia, saya panggil dia. Dan memang seperti itu Bapak, minta maaf. Ini hal yang memang jadi problema di kita Indonesia bagian timur. Anak-anak kita tidak sama. Tuhan ciptakan sama, tapi karena kultur budaya ini, karena kodrat alam yang dimiliki oleh anak-anak ini pun berbeda. Dalam perlakuannya, kami sudah katakan juga kepada Habibnya fasilitator, kami juga sudah sharing. Tapi solusinya yang seperti tadi. Kita lemah lembut, anak-anak tambah meninggi. Kita pukul dengan kasar, dengan teguran yang sangat kasar, pukulan sampai mungkin ini berdarah. Itu pun belum tentu. Seperti anak Bapak, kalau Bapak bilang gini, kalau begitu Ibu Novi tunjukkan dengan kata-kata, dengan perlakuan Ibu Novi kepada Ibu Novi punya anak 2 itu. Ada anakku 2 orang. Saya sudah panggil, tidak datang. Saya ketemu orang tua di luar, saya pun sampaikan. Tapi jika Bapak menjadi saya sekarang lemparkan ya Bapak. Ya. Saya lemparkan. Saya lemparkan kepada Bapak. Ketika aku dengar, nggak usah pakai itu, aku dengar. Karena didengarkan. Silakan. Jadi, misalkan begini, saya sudah memanggil, saya juga sudah bicara dengan kepala sekolah, saya sudah panggil dia, waktu dia masuk saya cepat-cepat cari, saya katakan sama anak-anakku, kalau dia masuk langsung kasih tahu bu guru, jadi langsung, karena takutnya besoknya udah nggak masuk lagi. Nah, saya panggil, saya ngomong banyak, saya ngomong di TU, kita ngomong berdua saja, kadang saya ngomong dengan dia di Bluetooth mode. ruang sendiri di dalam kantor itu, ruang UKS itu tuh saya ngomong sama dia juga, sama anaknya itu. Tapi memang problema keluarganya juga sebagai manusia, saya juga tidak bisa menolong sampai di dalam-dalam. Kalau dia katakan begini, saya ditinggal bapakku sendiri, saya tidak dipedulikan oleh bapak. Tapi ketika saya panggil bapaknya, ibu tidak, saya itu kasih dia uang, saya ini suruh dia tinggal di rumah, tapi dia tidak mau tinggal di rumah. Lalu saya berikan, oke nak, kalau begitu bagaimana, kamu masih mau sekolah atau seperti apa? Ibu guru saya mau sekolah. Dengan menangis katakan saya mau sekolah. Ya kalau begitu, sekarang bagaimana caranya kamu bisa ke sekolah? Kamu bisa jalan kaki, lihat temanmu itu yang lain, mereka tampaknya sama dengan kamu, tapi mereka pagi-pagi sudah datang ke sekolah. Setiap hari lagi mereka datang, bukan hari ini masuk, besok tidak masuk. Mereka berikan alasan-alasan. Tapi apa daya, saya manusia biasa juga. Saya tidak mungkin selalu setiap pagi datang ke rumahnya. Setiap hari juga saya memberikan uang. Ini uang sakumu untuk nanti kamu pakai ojek ke sekolah. Saya memberikan apa semampu saya. Itu semua nanti habis itu saya kembalikan kepada kepala sekolah sebagai pemegang untuk memberikan apa keputusan yang akan dilakukan. Sama dengan
kamu juga harus hak memiliki hati kalau itu rumahmu. Jadi kamu kalau dia ada cuci piring atau apa di rumah, bantu buat bilah kayu bakar, kamu harus bantu supaya kamu enak tinggalnya di situ. Lalu orang tuamu biasa menitipkan uang begitu karena atau apa begitu, iya Bu, ya kalau begitu sekarang kamu tinggal. Tapi permasalahannya besar lagi, anak yang orang tua yang ditinggalin, anaknya saja karena tidak masuk sekolah. Nah ini jadi itu bukan. Lalu saya mau pukul, nanti apa yang terjadi sama diri saya sendiri, sama anak itu juga sendiri seperti apa? Sudah, itu ke saya ya. Seandainya saya jadi ibu, seandainya saya jadi ibu, karena di sekolah ini ada aturan, maka saya akan terapkan aturan. Ini belum ada 2 jawaban. Saya akan terapkan aturan, berani nggak? Kalau nggak berani, berarti itu tidak bisa diterapkan, karena kontradiktif. Berkontradiktif dengan kultur. Sebab kalau kita misalnya ambil tindakan tegas, keluarkan, menimbulkan keselamatan guru-guru, berarti kontradiktif dong dengan itu. Maka kalau saya jadi ibu, saya akan lapor kepala sekolah. Tunggu dulu, sudah ibu laporkan, ternyata tidak ada tindakan, berarti Pak kepala sekolah punya pertimbangan sendiri karena takut seperti tadi. Karena kultur misalnya itu memungkinkan keselamatan. Karena ibu menyampaikan ini, maka saya berhubungan dengan ini, Bu. Jadi jangan salah paham. Terus yang kedua, kalau saya sebagai ibu, selaku yang tadi, selaku yang sekarang, kalau tadi selaku yang bukan guru penggerak, ibu kan guru penggerak. Ada nilai-nilai idealisme di situ. Misalnya saya ambil contoh, dari kelima itu kalau nggak salah harus ada berlaku sebagai manajer. Kenapa itu tidak diterapkan? Kalau itu diterapkan berhasil nggak? Nah, dengan kata lain bahwa ini sudah terjawab. Untuk di sini, jadi artinya yang ingin saya katakan, saya mengungkit tadi, saya memilih ibu supaya ibu menjawab sendiri. Ternyata ibu menjawab sendiri. Tapi Bapak, saya jawab lagi, tetapi dengan memukul juga itu menjadi hal yang bukan saya, Ibu. Iya, maksudnya kan tadi ranahnya kita kan memang itu jadi kontradiksi waktu itu dengan waktu kita sharing juga, bukan cuma di sini ya sharingnya. Ibu, tolong jangan supaya tidak melebar. Saya tidak pernah mengatakan, karena saya sudah dibelenggu dengan undang-undang perlindungan anak. Saya tidak mengatakan saya harus memukul, harus mencaci, tidak. Tetapi apa yang saya hubungkan ini yang Ibu sampaikan dengan realita yang ada di sini, itu yang saya bahas, yang saya angkat. Saya tidak pernah ingin mengangkat, dan itu tidak mungkin. Seorang Muhaimin yang bagaikan debu di tengah padang pasir ingin merubah undang-undang perlindungan anak, tidak mungkin. Walaupun secara fakta, ini fakta, saya bicara fakta tadi, fakta bahwa di ujung rotan itu ada emas, betul adanya. Tetapi saya tidak akan bisa merubah itu. Tetapi yang ingin saya katakan, apa yang Ibu paparkan tadi, kalau kita ikuti, tingkat keberhasilannya itu sangat rendah sekali. Kenapa? Karena berbenturan dengan kultur, berbenturan dengan tanggung jawab, dan berbenturan dengan kesadaran. Nah itu yang ingin saya katakan. Dan ternyata begitu saya giring ke problem, akhirnya dengan sendirinya Ibu mungkin merasa sedih karena memukul anak, mungkin merasa frustasi karena dengan 2 anak ini mau diapakan, kan buntu pada akhirnya. Padahal Ibu secara tidak langsung dibimbing, jadilah seorang manajer. Iya kan? Kan kita diharapkan menjadi seorang manajer. Kenapa itu tidak diterapkan? Baik Bapak, tadi kan sudah dikatakan 5 posisi kontrol itu. Kata-kata itu enak sekali. Waktu kita belajar itu kata-kata itu enak sekali untuk ngomong. Manajer nanti kamu ngomongnya seperti ini. Seperti yang tadi saya jabarkan itu. Saya ngomong di sini memang enak sekali saya ngomong. Tadi kan saya sudah dari awal saya katakan, saya berdiri di sini bukan saya adalah guru yang hebat terus mau menyalurkan gitu, tidak. Tapi karena dari pendidikan guru penggerak ini saya ada sesuatu yang baru buat saya. Saya rasa gimana? Selama ini berarti apa yang saya buat itu ini. Maksudnya ada salah-salahnya juga. Ada yang selama ini saya buat itu kurang. Terus bagaimana solusinya? Itu jadi perdebatan buat saya sendiri. Lalu di sini katakan posisi kontrol manajer. Lagi berusaha. Saya tidak bisa seperti membalikan tangan langsung di posisi. Kalau mungkin Nama Sadar Novi sebagai guru posisi manajer mungkin bisa, tapi kalau untuk sampai ke situ agak susah Pak. Dan itu menjadi bahan belajar buat saya lebih mengenali murid-murid saya. Mungkin tidak seluruh satu SMP ini tidak,
juga saya sudah berusaha sejauh tapi nihil. Saya selalu setiap dia masuk sekolah, satu hari dia masuk saya langsung panggil karena saya takut besoknya dia tidak masuk. Dan itu betul, besoknya dia tidak masuk. Padahal dia janji sama saya, besok saya masuk Bu Guru. Nanti saya jalan sama teman saya yang ini. Nanti dia kasih bangun saya Bu Guru. Oke, baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin Bapak Ibu Guru yang lain bisa? Ada pertanyaan? Terus mindset. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja, tidak ada lagi. Oke, baik, saya tutup acara di siang hari ini. Demikian sosialisasi dari Ibu Novi di siang hari ini. Semoga penyampaian sosialisasi yang telah kita terima dapat bermanfaat bagi kita dan kita bisa menerapkan dalam keseharian kita sebagai pengajar. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.